Baiklah, selamat bertemu kembali di tahun ajaran baru ini di kelas 11. Materi kita yang pertama di tahun ajaran baru ini adalah mengenai hidrokarbon. Sekarang kita lihat dulu bagaimana peta konsep dari hidrokarbon ini. Ya, hidrokarbon itu terdiri atas dua, yaitu hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tidak jenuh. Ya. Dan hidrokarbon tidak jenuh ini terbagi dua lagi, yaitu alkana dan sikloalkana. Dan hidrokarbon tidak jenuh ini juga terbagi dua, yaitu alifatik dan siklik. Nah, di dalam alkana ini atau turunan alkana nanti itu dapat mengalami tiga jenis reaksi. Yang pertama reaksi oksidasi, yang kedua reaksi substitusi, dan yang ketiga reaksi eliminasi. Kemudian alifatik itu masih terbagi dua juga. Ada alkena dan alkuna. Di mana alkena dan alkuna ini nanti turunannya itu dapat mengalami reaksi adisi. Dan siklik itu masih terbagi dua lagi, yaitu aromatis dan non aromatis. Nah, jadi kalau kita perhatikan ini, ya, peta konsep daripada hidrokarbon ini sangat banyak materinya, sangat luas materinya. Nah, jadi sebelum kita memasuki ke sini, ke dalam materi ini, kita akan bahas dulu apa itu hidrokarbon. Hidrokarbon. Sebelum kita memasuki ke isinya, kita bahas dulu sedikit mengenai namanya, yaitu hidrokarbon. Hidrokarbon itu adalah senyawa yang terdiri dari atom hidrogen dan atom karbon. Ya, atom hidrogen dan atom karbon. Berarti di sini kita hanya membahas dua atom atau dua unsur, padahal materinya sangat banyak. Nah, jadi kenapa hidrokarbon ini mempunyai materi yang sangat banyak? Bahkan nanti di semester genap atau di kelas 3, ya, bukan semester genap, di kelas 3 nanti kita masih belajar hidrokarbon, yaitu gugus fungsi. Nah, jadi kenapa bisa begitu luas dia materinya, sedangkan unsur-unsur yang lain tidak ada seperti atom karbon ini. Kalau kita pikirkan oksigen itu sangat kita butuhkan. Oksigen, ya, contohnya itu adalah gasnya itu O2. Ini adalah gas yang kita butuhkan. Tapi di dalam kimia, materi khusus mengenai oksigen ini, gas oksigen tidak ada dibahas secara khusus. Kenapa? Karena dia hanya bisa berikatan antar O itu hanya dua, paling banyak 3, yaitu ozon. Nah, sekarang kita bahas kenapa atom karbon ini dibahas secara mendalam, meluas dia di dalam materi kimia. Jadi atom karbon ini memiliki kekhasan. Ada kekhasannya. Makanya dia bisa dibahas, dia dibahas secara luas, banyak materinya. Apa kekhasan daripada atom karbon? Ada beberapa. Dia yang hanya kita bahas di sini. Yang pertama adalah dia memiliki C, ya. Nomor atomnya berapa? 6. Bagus. Berarti kalau ini kita konfigurasikan, berarti di kulit K ada 2, di kulit L ada 4. Berarti elektron valensinya 4. Berarti kalau 4 di elektron valensinya, dia cenderung untuk menerima elektron. Berarti dia nggak mau lagi melepas.
Berarti kalau kita gambarkan struktur Lewisnya, ya, struktur Lewis, berarti atom C ini memiliki 4 elektron valensi. Ya, apa itu elektron valensi? Elektron yang berada pada kulit terluar. Nah, berarti elektron valensi tadi 4, kita gambarkan struktur Lewisnya, kita buat dengan dot atau tanda titik untuk menandakan dia elektron valensinya. Jadi dengan 4 elektron valensi kita ketahui atom C itu belum stabil, belum memiliki kaidah oktet. Maka supaya dia stabil, dia harus menerima 4 elektron lagi. Maka dari mana dia menerima 4 elektron? Itu dari si hidrogen. Maka kalau hidrogen itu elektron nomor atomnya 1, berarti konfigurasinya 1 aja dan elektron valensinya 1. Ini elektron valensinya atau elektron yang berada pada kulit terluarnya. Jadi berarti kalau hidrogen berikatan dengan C, berarti hidrogennya harus ada 4. Kita gambarkan elektron valensi dari H dengan tanda kali. Di sini hidrogen dengan tanda kali. Ya, di sini hidrogen dengan tanda kali. Di sini hidrogen dengan tanda kali. Berarti yang sepasang-sepasang ini milik H, ini milik H, yang sepasang ini milik H, ini milik H, tapi semuanya ini milik si C. Maka kalau kita gambarkan dia, ya, karbon, sepasang elektron itu bisa kita buat dengan sebuah garis, dengan di sini kita buat H. Maka ikatan antar C dengan H ini disebut ikatan apa? Karena tadi 1 dari H, 1 dari C, mereka memiliki bersama pasangan elektron itu. Itu disebut dengan ikatan kovalen. Ya, ikatan kovalen. Nah, itu berarti ciri-ciri yang pertama, dia memiliki berapa buah ikatan kovalen? Coba hitung. Berapa? 4. Oke, bagus. Jadi itu ciri khasnya yang pertama. Ciri khas yang kedua, karena tadi konfigurasi elektronnya ini 2, 4. Jadi kalau kita gambarkan dia ini inti C, berarti kulit yang pertama ini disebut kulit K, kulit yang kedua disebut kulit L. Berarti jari-jarinya ini. Berarti jari-jari atomnya kecil karena kulitnya hanya 2. Dan yang ketiga, kekhasannya adalah dapat berikatan antar atom C, membentuk rantai panjang. Ini yang paling menonjol nanti ciri khasnya, makanya materinya banyak. Yang keempat ini, dia dapat berikatan antar atom C membentuk rantai panjang. Sementara O tadi hanya 2 dia yang bisa. Kalau kita gambarkan ini, yang O2 ini dia hanya gini, dia hanya 2. Nah, misalnya H dia kan hidrogen ini hanya 2, H2, nggak ada H3, apalagi H6, apalagi H10 nggak ada. Jadi dia hanya H dengan H, hanya 2. Sedangkan kalau karbon bisa panjang dia, sampai berkilometer pun mungkin bisa. Jadi dia dapat berikatan antar atom C, membentuk rantai panjang. Ini belum ada panjangnya, panjang. Nah, dan yang keempat, ikatan antar C itu ikatan antar C. Nah, ini bisa dia membentuk 3 jenis ikatan. Ada ikatan tunggal, itu nanti simbolnya itu dibuat 1 aja, ikatannya 1.
Kemudian ada ikatan rangkap 2. Ikatan rangkap 2. Nah, kita buat seperti ini. Dan yang ketiga ada ikatan rangkap 3. Kita buat seperti ini. Jadi ini contohnya. Ini contoh dibuat misalnya C2H6. Berarti dia ada 2 C-nya. Sebenarnya ikatan kan C dengan C, tapi ikatan tunggal. Baru hanya 6. Tadi tangan C itu harus 4. Berarti 1, 2, 3, 4. Berarti di sini H, di sini H, di sini H. Ini juga 1, 2, 3, 4. Sini H, di sini H, di sini H. Berarti hanya 6. Kalau di sini, ini contohnya C2 hanya 2. Nah, berarti C-nya 2. Kalau ke bawah kita buat ya. C-nya 2. Dia rangkap 2. Berarti hanya tinggal 2. Ada 2 ini. 3, 4. Ini juga 2. 1, 2 kan? 3, 4. Di sini H. Di sini H. Di sini H. Di sini H. Jadi bisa dibentuk kata rangkap 2. Kalau yang rangkap 3, ini contohnya C3 H4. Berarti C-nya 3, 1, ada rangkap 3-nya. 1, 2, 3, C, baru ini C. Hanya 4. Di sini sudah ada 3 tangannya, tinggal 1. Tebut ke bawah, ya, ini enggak muat. Di sini sudah 4. Ini 1, 2, 3, 4. Yang ini baru 1, 2, 3, 4. H. H, H. Jadi hanya 4. Jadi bisa membentuk kata tunggal C dengan C ya, jangan lihat dengan H. Yang kita bahas tadi ikatan antar atom C. Jadi yang kita bahas C dengan C. Oh, ini ada salah. Nggak bilang tadi, nggak ngomong. Ini kan tadi hanya 4. Ini tadi tulis 2. Salah yang ibu ngomongkan dengan ibu tulis salah. Berarti ini C2H4. Udah paham sampai di sini kan? Jadi kenapa dia materinya tadi sangat banyak? Ya ini karena ada kekhasan atom karbon itu. Dia dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Itu yang pertama ya. Belum ada ibu tulis. Ya. Itu yang pertama, membentuk 4 ikatan kovalen. Ini tadi jari-jarinya kecil. Dan 3, 4 dan seterusnya. Nah, yang berikutnya kita akan membahas mengenai hidrokarbon ini, yaitu berdasarkan kemampuannya. Berdasarkan kemampuannya berikatan dengan atom C, dengan atom karbon. Maka hidrokarbon dapat atom karbon ya, maka berdasarkan kemampuan berikatan dengan atom karbon. Karbon dapat dibagi 4. Nanti ada dia yang pertama itu disebut itu atom C primer.
Ini biasa itu CH3. Yang kedua, atom C sekunder. Ini biasanya CH2. Kemudian yang ketiga, atom C tersier. Ini CH. Dan yang terakhir, yang keempat, atom C kuartener. Ini C. Artinya apa di situ? Berarti kalau hanya 3, berapa lagi dia berikatan dengan C? Supaya tangannya tadi 4. Ini tadi tangannya 4. Berapa lagi dengan C? 1, ya kan? Kalau dia CH2, berapa lagi dia berikatan dengan C yang lain? 2. Bagus. Kalau dia CH, 1 dengan H, berarti berapa lagi dengan C? 3. Kalau tinggal C, berarti 4 lagi ke. Jadi kalau begitu kita kasih dulu contohnya. Atau kita buat dulu definisinya. Definisi dari keempat atom karbon ini. Yang pertama, sesuai dengan yang kita sebutkan tadi, atom C primer itu adalah atom C yang mengikat satu atom C dan 3 atom H. Tadi kan 3 atom H-nya, 1 lagi ke C. Yang kedua, yang sekunder, itu adalah atom C ya, atom karbon. Atom karbon yang mengikat 2 atom C dan 2 atom H. Kemudian yang ketiga, atom C tersier, itu atom C yang mengikat 3 atom C, 1 atom H. Dan yang terakhir, yang keempat, itu atom C yang mengikat, ini yang kuartener ya, 4 atom C. Berarti tidak ada lagi mengikat atom H. Nah, kita akan buat dulu contohnya. Kita buat contohnya di sini ya. Di sini kita buat contohnya. Bisa di sini, nanti bisa di sini, itu kita buat contohnya. Saya buat CH3, CH2, CH, CH3, CH2, ke bawah lagi CH3. Jadi sekarang ibu nomori atom C-nya ini. Atom C-nya yang ibu nomor ya. Yang ini C nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, ini nomor 5, ini nomor 6. Berarti masih ada kurangnya satu lagi ya. CH kurang panjang ya. Tunggu dulu, atau sampai sini aja, enggak ada nanti apa. Yang ini kita buat ke kanan CH3, ke atas ada CH3, ke bawah ada CH3. Berarti nomor atom 1, 2, 3, 4, 5, ini nomor 6, ini nomor 7, ini nomor 8. Berarti ada 8 atom C. Pertanyaannya,
Tentukanlah yang mana atom C primer. Nomor berapa? Coba sesuai dengan definisi tadi. Oke, nomor 1. Terus berurut buat dari kecil sampai ke besar. Nomor 4. Terus nomor 6. Terus nomor 7. Terus nomor 8. Oke, yang berikut itu atom C sekunder. Sekunder. Nomor berapa? Kita lihat. Yang sekunder nomor 2. Habis ya. Habis. Atom C tersier. Itu nomor 3. Dan yang terakhir atom C kuartener itu nomor 5. Nah, ini kan tadi kita buat nomornya ada 8. Ada 8 kan atom karbonnya. Kita hitung harus pas 8 ini. Berarti atom C primer jumlahnya berapa? Ada 5. Atom C sekunder 1. Atom C tersier 1. Kuartener 1. Jumlahnya sama dengan 8. Jadi 8 dia harus pas jumlahnya. Sekian, semoga bisa dipahami. Terima kasih.